Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, kalian belajar dari rumah. Oke, salam sehat. Kita ketemu untuk belajar otomatisasi tata kelola keuangan dengan materi pertemuan pertama, yaitu administrasi keuangan. Tujuannya biar kalian nanti setelah belajar ini kalian bisa menjelaskan ruang lingkup administrasi keuangan, bisa menjelaskan pengertian administrasi keuangan, kalian bisa menjelaskan kegiatan administrasi perusahaan, bisa menyebutkan fungsi administrasi keuangan, juga bisa membedakan antara fungsi administrasi pemerintah dengan fungsi administrasi perusahaan. Nah, apa sih ruang lingkup daripada administrasi keuangan? Kita harus tahu dulu administrasi. Apa itu administrasi? Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan tenaga kerja agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Perusahaan tentunya. Kemudian administrasi keuangan itu sendiri adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Nah, ruang lingkup administrasi keuangan. Apa saja sih ruang lingkupnya? Yang pertama adalah pengertian administrasi keuangan perusahaan. Biasanya yang memproses pengelolaan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Apa saja? Yaitu pengelolaan keuangan, tata usaha keuangan. Nah, tata usaha keuangan ini juga dibagi menjadi dua, yaitu keuangan dalam arti sempit dan arti administrasi keuangan dalam arti luas. Yang kedua adalah kegiatan administrasi keuangan perusahaan. Ngapain saja? Yang pertama adalah pencatatan transaksi barang dan jasa. Kemudian pencatatan transaksi keuangan, surat menyurat, juga dengan urusan pajak. Yang ketiga, manfaat adanya administrasi keuangan. Apa sih manfaatnya? Pasti ada manfaatnya. Di sini manfaatnya ada 3. Yang pertama, teraturnya penerimaan maupun pengeluaran keuangan dalam suatu organisasi. Yang kedua, memanfaatkan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Yang ketiga, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan. Namanya manusia, sering lupa, sering salah, perasaan udah bener nulisnya, ternyata ada yang salah, ya. Itu. Kemudian ruang lingkup administrasi keuangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi administrasi keuangan. Fungsi administrasi keuangan bagi perusahaan untuk siapa saja? Yang pertama, fungsi pembagian laba. Tahu kalian laba? Laba itu sama dengan keuntungan. Yang kedua adalah investasi. Investasi biasanya kalian lebih kenal dengan nama menanam modal. Kemudian C, yang ketiga, fungsi pembelanjaan. Yang keempat, fungsi mencari dana. Fungsi administrasi keuangan yang selanjutnya adalah fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah. Pemerintah juga butuh. Ya butuh, bagaimana enggak butuh ya? Karena ini sangat besar fungsinya. Jadi fungsinya untuk apa saja? Sebagai fungsi administrasi perpajakan, fungsi administrasi kepabeanan, fungsi perbendaharaan, fungsi pengawasan keuangan, fungsi pengelolaan makro dan fiskal, fungsi penganggaran, itu ya, fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah. Terus apa fungsinya kalau di perusahaan?
Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran perusahaan, untuk meminimalkan penyalahgunaan anggaran perusahaan. Nah, terus ada lagi manfaatnya untuk administrasi keuangan itu sendiri. Yang pertama, menjadi teraturnya penerimaan maupun pengeluaran di dalam suatu organisasi. Yang kedua, pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Itu sebagai perkenalan di pertemuan pertama di pelajaran administrasi keuangan. Oke, biar kalian gak lupa, Ibu kasih tugas ya. Silahkan tugas ini nanti kalian tulis di buku Otokel Keuangan. Tugas pertama dengan materi administrasi keuangan. Yang pertama tugasnya, carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai investasi dalam perusahaan. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan akuntabilitas dan transparansi anggaran. Itu saja tugasnya, tidak banyak-banyak. Kalian tulis di buku dengan rapi, nanti kalian foto, kalian kirim lewat email ya. Ibu tunggu sampai hari Jumat jam 11. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu mangga dekat.